Kami hanya menyembah Yesus Kristus Tuhan dan tidak yang lain. Kami hanya mengabdikan diri kami kepada apa yang menjadi kepentingan Tuhan dan kehendak Tuhan atas bangsa ini dan atas bangsa-bangsa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat kami menangkap akan hati-Mu Tuhan. Buat kami menangkap akan hati-Mu sore hari ini. Hamba berdoa biar Roh Kudus yang tolong kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Supaya semua yang Tuhan kehendaki jadi dalam hidup kami. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus lewat perkataan-Mu sendiri. Supaya nama Tuhan dipermuliakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati dan terima firman-Nya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sebuah pilihan. Anda memilih apa yang Tuhan beri, atau saudara memilih apa yang Musa berikan. Sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bilangan pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimrah, Heshibon, Eleale, Sebam, Nebo dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Saudara, saya mau jelaskan karena ini sesuatu yang penting sekali. Beberapa saat terakhir ini saya berkali-kali mendengar keluhan dari banyak orang, dan terutama ada banyak orang yang sebenarnya tidak pernah bisa menang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, izinkan saya cerita akan apa yang tertulis dalam kitab Bilangan itu. Setelah kira-kira 40 tahun orang Israel berputar di padang gurun, suatu hari mereka sudah siap sebenarnya untuk masuk tanah Kanaan. Nah, antara padang gurun dengan tanah perjanjian itu dibatasi, pintu masuknya untuk orang Israel adalah yang namanya harus melewati sungai Yordan. Alkitab mengatakan ketika mereka melihat akan tanah sebelum sungai Yordan, kalau Anda lihat katakanlah garis ini merupakan sungai Yordan, ini merupakan tanah perjanjian, ini tanah sebelum masuk tanah perjanjian. Maka perhatikan, ada beberapa suku yang Alkitab berkata Ruben, Gad, dan akhirnya ada separuh daripada suku Manasye. Mereka melihat akan tanah sebelum menyeberang Yordan. Dan tanah itu merupakan tanah yang subur. Alkitab berkata, suku-suku tadi ternaknya banyak. Lalu mereka melihat akan tanah itu, mereka berkata, ini tanah cocok buat pertanian. Karena itulah mereka menghadap Musa. Mereka berkata begini, Musa, tanah-tanah ini sudah Tuhan berikan kepada kita. Memang ini bukan tanah perjanjian, karena untuk masuk tanah perjanjian, kami harus melewati sungai Yordan. Tanah ini bukan tanah perjanjian, tapi tanah ini di seberang tanah perjanjian. Dan mereka berkata, engkau mengerti ternak kita ini banyak, bangsa kami ini, suku kami ternaknya banyak, dan tempat ini sangat baik sekali.
buat ternak kami hidup, dan kami buat peternakan di tempat ini. Lalu kemudian mereka berkata, tolong kalau engkau berkenan, berikan kami tanah ini saja. Tidak usah tanah di tanah perjanjian, berikan kami tanah ini. Karena ini tanah yang subur. Tidak usah kami menyeberang sungai Yordan. Kami mau cukup dengan tanah ini, karena ini tanah sudah baik, cocok buat kondisi kami, buat peternakan untuk ternak kami. Tadinya Musa sempat marah karena berpikir bahwa mereka tidak mau ikut berperang menaklukkan tanah perjanjian. Tapi mereka berkata begini, jangan salah Musa, pasukan tetap kami kirim semuanya untuk menolong semua suku yang lain. Tapi buat jatah kami minta yang ini saja, bukan yang itu. Saudara sekalian, kalau Anda merenung sebetulnya, Anda bertanya, Pak, jahatnya di mana? Dengarkan baik-baik, meminta tanah sebelum tanah perjanjian tidak ada jahatnya. Tapi sebetulnya itu sebuah kebodohan. Karena seandainya mereka menyeberangi sungai Yordan dan mereka tiba di tanah perjanjian, sebenarnya itu sesuatu yang berbeda. Di tanah itu kepada Abraham Tuhan berjanji, kepada Ishak Tuhan bersumpah, kepada Yakub dia buat penetapan. Tapi tanah yang sebelah sini tidak ada kaitan dengan janji Tuhan. Ini merupakan tanah yang akhirnya Musa iakan untuk mereka ambil. Saudara sekalian, di mana lagi perbedaannya? Pada waktu akhirnya Musa mati, mereka datang lagi kepada Yosua dan mereka bicara yang sama. Dan di sini kalau Anda membaca, ada sebuah istilah yang menarik. Coba kita lihat Yosua pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-15. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Yosua mengatakan, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri, dan ini bedanya, menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Yosua membedakan begini. Tanah setelah menyeberang Yordan adalah negeri yang Tuhanmu berikan. Setelah ini selesai penaklukannya, engkau boleh kembali ke tanah yang Musa berikan. Dalam kehidupan kita, Anda dan saya punya dua pilihan. Ini bukan soal dosa dan tidak dosa, tapi ini sebuah pilihan hidup. Apakah saudara memilih yang Musa berikan, atau Anda memilih yang Tuhan berikan? Anda bertanya, Pak, konkretnya di mana? Kenyataannya di mana? Izinkan saya cerita dengan saudara. Saya lahir baru tahun 79 bulan Maret. Apakah apakah sebelum itu saya tidak punya keinginan? Saya punya. Saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya juga punya keterbatasan. Tapi sesuatu berubah terjadi di bulan Maret tahun 79. Ketika untuk pertama kali saya memberikan hidupku kepada Tuhan Yesus. 3 bulan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Tuhan berkata, nak, jadi hambaku. Maka sejak saat itu, saya tidak punya cita-cita manusia saya yang lama. Saya berkata, Tuhan, saya lompat, saya berkata, saya akan layani Engkau seumur hidupku. Karena tiba-tiba itu sebuah sukacita ilahi melonjak keluar di hati saya. Saya berkata, saya mau abdikan diriku kepadamu. Apa yang menjadi perbedaan? Dengerin saudara.
Kalau saya ini sebagai orang Kristen, seandainya saya berkata, maaf Tuhan, aku punya keinginan, aku punya cita-cita, aku punya dream, aku punya impian. Maka Tuhan berkata, baiklah nak, tapi untuk semua impian, cita-cita dan semuanya, engkau harus tahu modalmu itu apa. Maka engkau harus mengerti seberapa jauh engkau akan melangkah dengan impianmu itu. Dan saya harus tahu diri, siapa saya. Kemarin saya melepas jenazah kakak dari Ibu Yusak. Ini kakak adik meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada waktu itu yang ngurus itu Yayasan Tabita. Selesai saya menyampaikan firman, dari mereka berikan pengumuman. Selesai, pada waktu peti akan dimasukkan ke mobil jenazah, saya dihampiri oleh bapak yang memberikan pengumuman dari Tabita itu. Dia tiba-tiba salami saya, terus tepuk-tepuk saya begini. Saya bilang gini, ini orang kok so akrab ya. Pak, Anda ingat saya tidak? Langsung saya jawab, tidak. Memang saya nggak ingat saudara. Lalu kemudian dia berkata begini, loh kita ini baptis bareng loh. Nggak ingat saya bilang. Ya kita baptis bareng Pak. Anda kan baptis tahun 86. Ya. Kita ini baptis bareng loh. Saudara kemudian, padahal saya ingat-ingat enggak juga sih. Saya baptis bukan 86. Saya baptis 78 saudara. Tapi ya saya iyakan aja wong daripada dia tersinggung. Terus ngomong gini, saya ini juga jadi guru sekolah minggu loh di rumahmu. Loh dulu rumah saya dipakai sekolah minggu Isa Al-Masih. Dia kenal papi saya, dikenal semua, dia cerita macam-macam. Yang membuat saya tidak berkutik, dia ngerti masa kecil saya. Ternyata yang gotong peti, petugasnya itu, pegawainya itu, orang gereja juga. Sebagian orang gereja lama, dikumpulkan sama dia. Kamu tahu gak ini? Dulu, ini orang Celingos. Anda tahu Celingos gak? Celingos itu campuran bahasa Jawa sama Perancis, Celingos. Celingos itu apa sih? Pemalu, minder, isinan, tapi tidak ngisi-ngisi saudara. Celingos. Dia bilang ini orang Celingos. Saya dalam hati bilang gini, kurang ajar ngomongnya kakian nih. Celingos ini orang gembor-gembor Celingos. Tak pikir saya sing khotbah apa Anda sing khotbah. Celingos. Kok bisa jadi hamba Tuhan begini? Celingos. Jadi Anda harus mengerti. Kalau saya berkata, saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya punya impian. Maka ini merupakan cita-cita, keinginan, impian dari pertama orang Celingos. Orang Celingos disuruh apapun gak bisa. Suruh ngomong ke 2-3 orang, keringat dingin keluar. Suruh ngomong sama orang 200, pingsan. Dulu saya kalau ke gereja ikut papi saya. Kebaktian jam 6 pagi di gereja. Yang khotbah hamba Tuhan sudah tua, kalau begitu dia khotbah semua tidur. Karena kebaktian jam 6 masih ngantuk saudara. Dari sekitar saya pada tidur, saya tok yang melek, melotot begini. Bapak rohani Pak, enggak, saya kagum. Om itu berani khotbah di depan 500 orang, ditinggal tidur, tetap khotbah. Oh kalau saya sudah semaput tuh saudara, Celingos. Jadi saya berkata begini, oke, ini orang Celingos, sekolah nggak pinter. Saya pernah cerita ke saudara, SMP kelas 2 hampir mogok, rapot merahnya 7, sempurna nggak? Zaman saya berkata kobongan itu, saya buka itu merahnya 7. Entah keajaiban apa menyertai saya, masih naik kelas. Dan kemudian begitu kuliah, saya kuliah sejarah. Mau jadi apa saudara? Jaga museum,
Kayak Patih Gajah Mada begitu. Dulu kurus, gak pantas. Mau apa? Orang Celingos, sekolah gak pinter, kuliah sejarah, punya impian, modalnya apa? Kira-kira akan punya apa? Saya percaya kalau saya ikut Tuhan ya minimal saya punya rumah, tapi rumah di mana? Ya saya mungkin punya sepeda motor, punya mobil mungkin ya, tapi mobil apa? Ya saya akan pelayanan sedikit-sedikit, tapi di mana? Itu kalau seandainya saya berkata, aku mau pilih tanah Yaeser aja, aku nggak mau tanah Kanaan, aku mau di sini. Dan Tuhan berkata, bocah Celingos, ora pinter, kadang goblok banget, sekolah meng sejarah cuma pinter dongeng, tapi karena Celingos tidak bisa dongeng, Anda bisa ngerti kondisinya itu. Dia berkata, kamu mau bermimpi apa? Ya sudahlah, impianmu gak bisa besar nak. Kamu gak punya modal untuk impian besar apapun. Nih aku beri kamu sesuatu. Anda mesti ingat perkataan surat Yohanes yang berkata, aku berdoa di atas semua yang lain kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan dan sehat. Kata kelimpahan artinya itu sebuah bekal untuk perjalanan. Jadi karena kamu dengan kondisi seperti itu, kamu akan melakukan sebuah perjalanan yang gak akan terlalu jauh. Ya paling begitu-begitu ajalah kamu hidup normal sebagaimana warga negara yang baik pada umumnya. Dan Tuhan berkata, aku memberi kamu 1-2 hal untuk bekal dalam kehidupanmu. That's it, selesai. Saya bersyukur 3 bulan setelah saya lahir baru, Tuhan berkata, hehehe, aku panggil kamu jadi hambaku. Saya percaya karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tiba-tiba saya berkata, amin Tuhan. Saya mengiyakan, saya lompat. Dan kemudian saya berkata, aku tidak mau mengabdikan diriku kepada impianku sendiri. Sekarang aku nyebrang Yordanku. Aku mengabdikan diriku kepada impian dan rencana Tuhan. Dan tiba-tiba dia beri saya sebuah planning baru. Bukan planning orang Celingos, saudara. Planning dari Yesus Kristus Tuhan. Buat umatnya di bangsa ini, di kota ini, dan di seluruh dunia. Dia berikan planning besarnya. Dan dia berkata, bagianmu ini nak. Ini destinimu, selesaikan bagianmu dalam kerajaan Tuhan yang sedang aku bangun di atas dunia. Dan tiba-tiba Anda perhatikan, kekuatan keuangan yang di sini hanya untuk pribadi, dia geser saya di sini sehingga dia berkata, engkau tidak bisa hanya terima yang seperti itu, tidak akan cukup untuk menyelesaikan akan tugasmu. Karena itu, aku beri kamu yang Alkitab berkata, the power to get wealth. Coba lihat Ulangan, saudara. Lihat Ulangan, pasal yang ke-8. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Ulangan 8 ayat 17 dan ayat 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud, power ini ada tujuannya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dengerin saudara, tanah yang diberikan Musa bukan tanah perjanjian.
Tidak ada sumpah Tuhan yang berkata, aku akan berikan tanah ini kepadamu. Begitu kita menyeberang Yordan, ada tanah perjanjian. Di tanah ini ada sumpah Tuhan yang berkata, aku akan berikan tempat ini kepadamu. Nah, untuk meneguhkan supaya Anda bisa hidup di sini dalam sebuah pengabdian kepada visi Tuhan, bukan pengabdian kepada visi pribadi. Kalau Anda lompat nyeberangi Yordan, Anda berkata, hidupku ini aku abdikan kepada visinya Tuhan. Maka Anda berkata, aku mau tinggal di tanah perjanjian. Dan di sini Tuhan berkata, untuk meneguhkannya, engkau tidak cukup dengan berkat untuk pribadimu, nak. Engkau perlu sesuatu yang besar untuk membangun akan kerajaanku. Dan dia berkata, aku beri kepadamu the power to get wealth. Bisa nangkep nggak, saudara? Mengapa sebagian besar orang Kristen hanya berkutat di sini dalam segala macam persoalan keuangan yang tidak pernah selesai? Sebab kita hanya mengabdikan diri kita kepada impian pribadi kita. Karena itu jatahnya kecil. Karena kita menempuh sesuatu yang tidak terlalu besar. Sebesar apa sih yang kita inginkan untuk pribadi kita? Ada orang berkata begini, Tuhan, aku pengen rumah dong Tuhan. Saudara tahu Tuhan bisa bermurah hati kepadamu? Mau berapa? Ya 10 lah. Lebih lah. Ya boleh Tuhan, 100 rumah. Boleh. Maka dia berkata, berikan lawang sewu kepadanya. Loh, lawang sewu itu gabungan 100 rumah loh kira-kira, saudara. Gitu. Untung tidak dikurangi 1 pintunya. Sehingga susah nyebutnya. Lawang sangat atau sang puluh songo. Panjangan. Kasih aja lawang sewu kepadanya. Dan kalau mau uji nyali katanya, turun ke basement. Ono kuntilanak, tuyul, segala macam numpang di situ. Anda mau rumah berapa? Tapi begitu Anda mengabdikan hidupmu ke Tuhan, dia berkata, nak, kamu bukan hanya butuh rumah, engkau perlu bangun rumahku. Itu yang membuat Holy Stadium jadi. Karena saya nggak bisa pakai iman untuk pribadi saya di sini, saya pakai untuk ke sana, terlalu kecil. Saya mesti mengubah arah pengabdian saya. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi saya mesti abdikan kepada kepentingan Tuhan seperti yang Dia mau. Dan itu yang mengubah segala-galanya. Banyak anak Tuhan tidak mengerti, karena mereka berkutat hanya di sini. Pemberian Musa itu sebetulnya tidak ada ujung pangkalnya. Ketika Musa akhirnya mati, Anda kalau mau komplain mau kemana? Nyusul Musa berarti ikut mati. Tapi tanah yang Tuhan janji dengan sumpah, di sini Dia beri perkara besar dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mengabdikan dirimu untuk apa sebetulnya? Untuk sebuah impian pribadi? Atau saudara mengabdikan dirimu untuk apa yang Tuhan mau dan kerjakan dalam kehidupan kita? Saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan makin kenal dengan Tuhan hari-hari ini. Sebab saya makin percaya, orang yang dalam tanah perjanjian Tuhan, Dia membuat Anda dan saya berbeda. Dalam 1 bulan terakhir ini, Tuhan memberi saya berbagai bukti. Saya mau cerita ke saudara hari ini. Yang buat saya berkata, tangan Tuhan dan penyertaannya itu begitu real. Yang pertama, saya pernah cerita pada waktu kita buat The Great Awakening. Hari pertama tanggal 29. Saya tahu beberapa tetes air hujan sempat turun, saudara. Tapi anak-anak berdoa. Yang saya kaget adalah hari itu, seluruh kota hujan lebat. Areal tempat kita buat ini, sekitar Holy dan sampai di MHC,
seperti dipayungi Tuhan sempurna. Beberapa jemaat mengalami dia bisa lewati seperti tirai. Tirai air itu bisa begitu jelas lurus seperti garis. Dan begitu dia keluar dari tirai air itu kering sama sekali. Kalau dia iseng mungkin dia di tengah-tengah separuh basah separuh kering. Tapi itu begitu real, orang menyaksikan begitu banyak. Bahkan orang pertama yang menginfo kami itu pembimas Kristen yang di kota Semarang. Beliau mengatakan ini di kota hujan ini. Di sana bagaimana? Kita berkata, Pak, di sini kering. Dia berkata ajaib ya, orang-orang melihat sebuah keajaiban. Bu Yos ditanya sama yang jaga PRPP, Bu, ini ngundang pawang dari mana? Dia berkata begini, nah ini pawangnya tidur di sini. Boten pitados, tidak percaya saya. Kenapa kamu gak percaya? Dia ngomong begini, hanya pawang dengan ilmu tingkat tinggi bisa membuat garis seperti ini. Kalau pawang biasa itu gak jelas garisnya. Ini lurus garisnya. Seperti ada tirai. Dia bilang ini kalau ilmunya tidak tinggi, tidak mungkin. Yang dia tidak tahu, itu ilmu tertinggi yang punya Yesus Kristus Tuhan. Anda bisa ngerti itu. Dia bisa membedakan. Dengerin, renungin saudara. Satu garis ini bisa kering, ini bisa basah. Anda boleh lihat dunia berkata apa, di dalam Tuhan engkau bisa dibuat berbeda. Persoalannya kita mengabdikan diri untuk apa hari ini? Untuk mengejar impianmu atau engkau mengejar akan planning dan impian Tuhan? Yang kedua, saya pernah cerita dengan saudara. Sebetulnya kalau Anda pernah kerja di daerah MHC dan PRPP, nyamuknya mengerikan saudara. Itu sudah teman-teman yang tugas di PRPP sudah bawa cairan autan atau apa untuk melindungi tubuh mereka. Beberapa anak itu pakai jeans, tembus. Dan itu nyamuknya ajaib. Anda goyangkan tangan begini ya, tidak akan dilepas. Kecuali Anda pukul dan Anda bunuh. Karena mereka biasanya yang dimakan itu darah kambing. Bayangin itu ada kulit kambing, apalagi itu bulu kambing tembus. Apalagi kulit orang yang tiap hari kena lotion gini. Lewat saudara, jebret gak bisa. Selama acara mereka bilang tidak ada. Baca di Alkitab waktu di Goshen, ada lalat, ada nyamuk. Di Goshen tidak ada apa-apa. Tuhan bisa membuat perkecualian. Dan begitu banyak orang melihat itu. Saya berkata, Anda dan saya punya sebuah kehormatan besar. Hidup jadi orang yang beda dan tidak sama dengan dunia. Yang kedua, saya melihat berpulangnya Ibu Yusak. Saudara, hari Selasa, jam 11 malam, beliau dipanggil pulang ke rumah Bapak. Saya masih di Jakarta, ada SHRK sampai Rabu malam. Sehingga saya merencanakan Kamis pagi-pagi saya baru ke Bandung. Selasa jam 11 malam saya diberitahu Ibu Yusak sudah dipanggil pulang. Pada hari itu, hari Selasa, kakak kandungnya, mereka 3 bersaudara, ini kakak tertuanya, Ibu Ruth namanya, usia 85 tahun, dengan suaminya, dengan anaknya, tengok ke Bandung, mendampingi, sampai kemudian malamnya diberitahu juga, sudah dipanggil pulang. Ini kakak beradik yang rukun sekali. Rukun sekali. Dan mereka itu saling care-nya itu kuat sekali. Bu Yusak tuh sebelum pulang dia ngomong beberapa orang yang rawat dia berkata, nanti kalau aku pulang kamu gantian ya, kamu jagai cicikku, jagai kakakku. Supaya ada juga yang merawat dan dampingi dia. Sudah diatur. Lalu ada orang yang cerita, ciciknya ngomong sama Bu Yusak waktu masih hidup menjelang dibawa ke rumah sakit. Dia bilang, nanti kalau kamu pulang yang nelponi aku siapa? Jadi ini seperti orang akan seperti saling kehilangan. Dan betul jam 11, Selasa jam 11 Tuhan bawa pulang adik paling kecilnya Bu Yusak itu. Dan kemudian mereka merencanakan Rabu jam 7 malam tutup peti.
Saya tetap belum bisa datang karena saya baru Kamis pagi ke Bandung. Sore itu, Ibu Ruth ini mau pulang ke Semarang. Mungkin sudah terlanjur beli tiket atau gimana, nggak tahu. Dia harus pulang ke Semarang. Diantar oleh mobil ke bandara di Bandung. Di mobil dadanya sakit. Terus muntah. Muntah, tiba-tiba nggak sadar. Dilarikan ke rumah sakit. Di tengah jalan sudah nggak ada, pulang. Rabu sore kira-kira 4:30. Dan Rabu jam 7 malam, dia sudah di peti, dibantu oleh banyak teman, masukkan di peti jenazah. Dibawa ke rumah duka yang sama. Dijejer begini, kakak adik, tutup petinya bersamaan. Sampai saya berkata gini, jangan-jangan ini mereka punya kerinduan ingin pulang bersama-sama. Yang adiknya berkata, kasihan cicikku Tuhan, siapa yang nelponi? Kalau boleh mbok jadi temanku, pulang. Ciciknya berkata, adikku sudah enak, aku masih di dunia begini. Kalau boleh aku pulang. Mungkin Tuhan melihat dua saudara rukun, makanya Anda mesti rukun. Bukan supaya mati bareng, bukan. Supaya boleh ke surga sama-sama. Kalau Anda tuh ribut terus sama orang, nanti yang Anda ributi pulang masuk surga, Tuhan berkata, ini nggak bisa kumpul, wis kono wae ya. Nah, itu repot loh saudara, makanya hati-hati. Jangan suka dendam dan nyusahin orang. Jadi dua-dua diizinkan Tuhan menurut saya. Anda boleh punya keinginan, tapi Anda tidak bisa toh menentukan kapan tanggal di mana Anda mesti pulang menghadap Bapa. Dan Tuhan bisa atur begitu rupa, tidak meninggal di pesawat. Anda bisa pikir itu, kalau seandainya beda sejam aja dari saat itu, mungkin di pesawat kejadiannya. Dan itu akan repot sekali, gempar. Tapi sampai di airport terjadi, pulang, tidak nyusahin siapapun. Malam jam 7 saya diberi fotonya, Pak Yusak itu katanya di tengah-tengah dua peti kakak beradik gini. Ngelihat begini sama geleng-geleng ini. Terus dia bicara sama jenazah istrinya, nakal, ngajak-ngajak, katanya begitu. Menurut saya ya nggak mungkin toh. Ada orang berkata, oh ini diajaki situ. Kalau Tuhan nggak boleh, ya toh. Lah mbok Anda diajaki siapapun didatangi engkongmu, yuk melu aku nang. Nah, Tuhan berkata, tidak usah, ya nggak bisa. Karena yang menentukan kan Tuhan. Tapi saya lihat ya, Tuhan bisa ngatur semuanya itu sempurna. Sebab memang dia bisa mengatur hidup Anda dan dia bisa mengatur hidup saya. Apakah kita mengabdikan hidup kita kepada impian kita? Kita kejar impian kita kejar ambisi kita kejar semua yang baik mungkin untuk kita, keluarga kita. Saya beritahu saudara, ada keterbatasan. Tapi kalau Anda mengejar akan rencana Tuhan, engkau mengabdikan hidupmu untuk apa yang mulia yang dia tetapkan. Dia mau berkata, nak, aku beri kamu kuasa yang ajaib untuk menuntaskan bagianmu. Kalau saya tetap bercokol di sini, saya hanya hidup paling-paling buat keluarga saya, tidak lebih dari itu. Saya hanya sekedar jadi warga biasa yang baik dari Republik Indonesia dan Kerajaan Surga. Begitu saya memutuskan berkata, aku akan kejar impianku untuk mengabdikan hidupku kepadamu Tuhan. Dan dia berkata, tunggu dulu, aku punya rencana dalam hidupmu, kau selesaikan ini. Dan penyelesaian itu membuat dia berkata, aku harus melengkapi kamu, mengurapi kamu, memberkati kamu sebegitu rupa, sehingga kau sanggup selesaikan bagianmu. Kalau saudara bisa mengerti itu, harusnya tidak ada orang lagi yang hanya mengabdikan dirinya kepada apa yang sekedar untuk kebutuhan manusia kita. Yang berikutnya, ini yang ajaib. Lihat lagi saudara. Kalau Anda memilih untuk kehidupanmu, pilihanmu hanya dua. Tapi kalau Anda memilih akan impian Tuhan, selalu ada pilihan ketiga. Lukas 16, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Lalu kemudian dia berkata, perhatikan saudara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia mengatakan, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Kalau Anda hidup mengejar akan panggilanmu, engkau hidup secara manusiawi. Dan manusia punya dua alternatif berkat. Engkau dapatkan dengan cara mencangkul, atau engkau dapatkan dengan cara mengemis. Mencangkul artinya engkau kerja keras. Nah, ada orang yang berkata, saya nggak bisa Pak kerja keras. Tuhan berkata, ngemis. Wah, malu Pak. Mencangkul artinya kerja keras, mengemis artinya engkau minta hidup dari belas kasihan orang lain. Dan ada orang yang tidak malu dengan hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Tapi Alkitab mengatakan itu di dunia. Sebagai manusia, manusiawi, Anda hidup dengan dua pilihan. Tapi saya mau sampaikan kabar baik. Ada namanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Favor Tuhan yang ajaib, yang turun dalam hidup kita. Kalau Anda mengabdikan hidupmu kepada kepentingan Tuhan Yesus. Nah, sekarang perhatikan apa yang Injil Yohanes katakan. Ini bagus sekali. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Alkitab berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat yang isinya harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Semua aturan harus ini, harus ini, harus ini. Musa yang beri. Tapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Taurat berkata do, kasih karunia berkata dan, sudah selesai. Anda lihat, bedanya besar. Anda kerja di sini dengan kekuatanmu, Anda geser ke sini, Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada tetap bagian yang harus kita kerjakan, tapi sumber kekuatan kita karena anugerah dan favornya turun dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Tadi pagi ada seorang bapak salah faham. Dia punya foto lama. Ada Pak Victor zaman kuno, ada Pak Hasto, ada Pak Hengki zaman kuno. Ada satu orang lagi saya lupa, sepintas mirip saya, kurus. Tapi tingginya cuma lebih tinggi sedikit dari Pak Hasto. Saya ngomong begini, ya ini bukan saya Pak. Bedalah tinggi saya dengan beliau. Saya ngomong begitu. Loh, dia ngomong begini, Pak, awalnya kan tidak beda jauh. Terus karena kasih karunia. Wah, gue ngenyek Pak Hasto dong, aku berkata. Wong dia tetap kasih karunianya besar, saudara. Namanya aja presiden. Presiden TSOA. Saya impact ya, tetap presiden ya, orang ganti-ganti loh. Presiden terus pokoknya namanya. Nah, ada orang yang kelihatannya wajahnya itu kelihatannya memang mirip saya. Tapi saya berkata, saya tahu siapa diriku, saudara. Bukan, kurus juga. Dulu saya kurus. Potongan gak ada, jahitan gak ada. Ada orang-orang yang fotogenik. Anda tahu fotogenik? Cuma api tok nek di foto. Itu fotogenik. Realitanya, Masya Allah benar, haleluya pokoknya. So, tapi ada yang berbeda.
Minggu pertama Januari 2016. Saya khotbah di gereja, Ibu Yusak sudah di rumah sakit dirawat. Masih sadar, masih baik. Karena beliau kan baru pulang kira-kira mungkin hampir 2 minggu setelah itu ya. Dan sama teman yang jagain dia bilang, Pak, Mama streaming loh, kebaktian Bapak pakai iPad, keren. Bu Yusak itu tetap canggih, pakai iPad. Sopo sing ngewangi, saya bilang. Itu saya bilang, oh puji Tuhan. Terus disomongi lagi, tahu nggak Pak? Sambil senyum-senyum, dia berkata begini, Agung itu gagah ya. Saya waktu dengar itu saudara, di situ saya merasa sedih. Kenapa? Kok gak nyadar saya gitu mah? No, itu cuma guyonan saya saudara. Tapi betul dia ngomong gitu, betul. Tercatat dalam sejarah hidupnya Pak Bu Yusak. Kalau Anda hidup di sini, ya Anda hidup dengan apa adanya, manusiawi. Kalau Anda hidup di sini, Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kita berkata Tuhan sanggup mendandani Anda dan saya. Amen, saudara. Maka sekarang tinggal pilihan kita. Kita mau mengabdikan diri kita kepada tujuan kita, kehendak kita, keluarga kita, impian manusia kita. Saudara memilih hanya terima yang kecil. Atau engkau berkata, aku punya impian untuk mengabdikan hidupku kepada apa yang dari Tuhan. Aku tidak mau cukup hanya yang dari Musa, aku mau terima tanah perjanjian yang dengan sumpah Tuhan katakan. Dan begitu Anda pindah, Anda geser arah hidupmu, sesuatu yang berbeda terjadi. Ini yang membedakan antara Kain dengan Habel sebenarnya. Kain kerja sebagai petani. Dia persembahkan ke Tuhan hasil kerjanya. Alkitab tidak berkata jelek atau jahat. Tapi mengapa Habel memberi yang lebih baik? Sebab dia memelihara kambing domba. Di zaman itu, sebelum air bah, orang tidak makan daging. Habel memelihara domba dengan satu tujuan, aku akan ambil nanti yang paling sempurna dan aku akan persembahkan buat Tuhan. Obsesi hidupnya, 24 jam kerjanya ngurusin kambing domba dengan satu obsesi, aku akan beri korban buat Tuhan. Itu yang membuat persembahannya lebih baik dari persembahan Kain. Pilihan hari ini di tangan Anda. Saudara mau terima yang mana? Kalau saudara di sini, kalau saya pilih yang di sini, mungkin Pak RT saya ngajai makan pagi aja tidak pernah, saudara. Pak RT saya, dan dulu di rumah nggak pernah. Nanti makan pagi ya, tak gorengin dok, nggak pernah Pak RT saya. Begitu saya pindah di sini, Februari saya diundang makan sama Obama, saudara. Mangane ra enak, tapi duduknya di tempat terhormat. Di sini paling-paling nyoto sendirian, sama nyingkrang kaki saya begini, kan paling enak toh saudara. Kausan, celana pendek, sendal jepit, nyingkrang. Mas, perak gue berambang, terus kemeringet tok gitu. Enak ya, nyoto pagi-pagi. Di sini mungkin duduk saya sedikit harus lebih baik. Saya nggak usah nyingkrang begini di depan Presiden Amerika kurang sopan. Makan tidak senikmat soto. Tapi saya bisa cerita ke saudara.
Saya diundang makan sama Obama, bukan Obama bin Laden, bukan Barack Obama, Presiden Amerika. Anda mau pilih Musa atau Tuhan? Saya pilih yang di sini. Saya buktikan Tuhan yang saya sembah itu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab, saudara.